Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Ya, terus bersukacita walaupun masih lockdown terus ya. Saya tahu di hati kita kapan berakhirnya, kapan saya bebas, kapan saya bisa keluar rumah tanpa diatur-atur ya. Saudara, tidak seperti yang kita mau. Tapi mari kita terus tunduk kepada Tuhan, terus menjaga hati kita, sukacita kita. Saya tahu itu sebuah perjuangan, tapi mari terus bersukacita di dalam Dia. Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan berbicara tentang akhir zaman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini firman Tuhan tentang akhir zaman ya. Kita tidak bisa tidak membahas tentang akhir zaman, sebab Alkitab rupanya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada cukup banyak yang membahas tentang akhir zaman, walaupun dengan istilah yang berbeda. Kalau Daniel memang memakai di sini istilah akhir zaman yang dalam terjemahan bahasa Inggris disebut last days, hari terakhir, dan itu juga dipakai oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Dia menyampaikan sebuah nubuatan di situ tentang keadaan orang di akhir zaman. Dia memakai kata hari-hari terakhir. Sementara Petrus di 1 Petrus 4 ayat 7 misalnya, dan dalam beberapa ayat termasuk di 2 Petrus memakai kata kesudahan segala sesuatu. Jadi kalau Alkitab berbicara tentang akhir zaman, kesudahan segala sesuatu, kita harus mempelajari apa yang dimaksud dengan hari itu. Saudara kekasih, walaupun yang kita lihat di sini dari apa yang dinyatakan oleh Daniel, pengetahuan tentang akhir zaman ini, pembahasan tentang akhir zaman ini sesuatu yang tidak mudah dimengerti, dan saya sebagai hamba Tuhan pun sepakat dengan Daniel di sini. Di dalam ayat yang ke-8, di sana Daniel berkata, adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala ini? Yang kita lihat saudara, dia sukar memahami akhir zaman. Daniel bukan hamba Tuhan, bukan seorang nabi yang kurang pintar. Kalau kita lihat kisahnya di Daniel pasal 1, dia memiliki kecerdasan dan hikmat katanya bahkan 10 kali lipat dari orang lain. Dia menguasai berbagai bahasa. IQ-nya Daniel ini saudara dapat diperhitungkan. Dia melebihi setiap orang muda di zamannya. Itu dari sudut IQ, penguasaan bahasa. Tapi juga kita lihat saudara, dia memiliki kecerdasan spiritual. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebelum pasal ini kita tahu Daniel dikatakan dia berdoa, dia berpuasa selama 21 hari. Tapi toh ketika Tuhan menyingkapkan tentang akhir zaman, Daniel berkata, itu tidak mudah kupahami. Bagi saya juga, saya selalu jujur, baik di ruangan kelas maupun di rumah Tuhan. Saya tidak selalu mudah memahami akhir zaman. Apalagi kalau kita masuk ke Matius pasal 25. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, karena konon parusia, kedatangan Kristus kali yang kedua adalah salah satu tanda kejaman. Kapan itu? Yesus berkata, ya itu tidak penting bagi mereka. Bapa yang berotoritas untuk mengungkapkannya. Itu sebabnya studi akhir zaman ini menjadi sesuatu yang sulit. Tapi sulit bukan berarti kita tidak perlu cari tahu. Bagian-bagian yang diungkapkan bagi kita, itu kita harus perhatikan. Bagian-bagian yang tidak dibukakan, jangan kita paksa. Tapi apa yang dinyatakan firman Tuhan, kita perhatikan untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Yang jelas, kita sepakat dengan kitab suci bahwa segala sesuatu akan berlalu. Kesudahan segala sesuatu akan tiba, dan kerajaan yang baru, kerajaan Yesus Kristus Tuhan kita akan datang. Nah saudara, lalu apa yang kita dapat dari Daniel pasal 12? Kalau Daniel berkata itu sukar, bukan berarti Daniel sama sekali tidak memberi informasi penting buat saya dan saudara di akhir zaman. Saya perlu bagikan ini agar menjadi perhatian bagi kita semua sedang jemaat Tuhan. Haleluya. Apa yang kami bisa tahu? Sekalipun akhir zaman itu tidak mudah dijelaskan seperti peristiwa yang sudah berlalu, past time. Kalau menjelaskan zaman
zaman sejarah ini kita bisa jelaskan total dan tuntas karena sudah berlalu. Tapi ini masih foretelling, masih akan terjadi. Tetapi Tuhan memberitahukan hal-hal secara garis besar bagi kita untuk menjadi perhatian bagi kita. Ini akhir zaman apa enggak sih? Semua orang bertanya-tanya, ini akhir zaman apa enggak sih? Kan begitu. Saya akan membagikan beberapa hal tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Daniel. Yang pertama adalah pada akhir zaman itu ditandai dengan bertambahnya pengetahuan yang merubah peradaban. Saudara, itu kita lihat di dalam ayat yang keempat. Dikatakan demikian, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Perhatikan, dan pengetahuan akan bertambah. Bapak Ibu, saya tidak menggunakan penafsiran yang begitu ruwet untuk akhir zaman, tapi saya bisa katakan saudara, salah satu tanda akhir zaman adalah bertambahnya pengetahuan yang merubah peradaban. Setiap pertambahan pengetahuan itu merubah peradaban. Dulu waktu orang belum bisa menciptakan sepeda ontel, semua jalan kaki. Peradaban manusia adalah jalan kaki. Tapi begitu sepeda ontel ada, semua orang mulai naik sepeda. Nah, lanjut terus itu kemajuan di dunia transportasi. Saudara kekasih, itu merubah peradaban. Orang biasanya cuma naik roda 2, ketika sudah ada mobil orang roda 4, ada truk orang naik roda 6 dan lain-lain. Selalu membuat peradaban. Dan saudara, mari kita perhatikan zaman kita. Apakah ada pertambahan pengetahuan di zaman ini dan perubahan peradaban? Orang suka memakai era yang berbeda sekarang, era 4.0, 5.0. Ibadah online adalah salah satu perubahan peradaban. Ini penafsiran saya. Ini perubahan peradaban. Dan dulu sebelum Yesus lahir, ketika Daniel diberi anugerah untuk melihat akhir zaman, tentu Daniel tidak bisa memahaminya seperti kita yang hidup sekarang. Tapi Daniel menulis yang penting. Kalau terjadi pertambahan pengetahuan, dunia penelitian, ya, banyak orang akan menyelidikinya. Ketika dunia penelitian sudah begitu canggih, pengetahuan bertambah-tambah, merubah peradaban. Itu salah satu dibilang pada akhir zaman itu. Saudara, sehingga tidak salah saya sebagai gembala berkata, kita hidup di akhir zaman. Supaya saudara jangan merancang program hidup saudara 1000 tahun lagi kayak Gadin Anwar. Ini akhir zaman, kita harus persiapan. Dari apa yang dikatakan oleh Paulus, oleh Daniel di dalam ayat yang keempat. Ya, saya kemarin baru menyampaikan surat-surat Paulus, jadi terus dikuasai kata Paulus. Nah saudara, itu yang dikatakan oleh Daniel, terjadi pengetahuan yang bertambah. Saudara, mari kita buka mata, kita lihat peradaban sekarang begitu canggih. Rasanya semua yang diinformasikan oleh Alkitab tentang zaman yang baru, zaman yang akhir, peradaban yang baru, kita sudah capai sekarang. Sekarang dunia ini seperti sebuah kampung saja. Apa yang terjadi di Italia kita lihat langsung, terjadi di Inggris kita lihat langsung. Dulu itu susah, boro-boro dari Italia, antar pulau aja kita susah apa yang terjadi, kita tahu. Tapi sekarang kecanggihan teknologi informasi itu berubah peradaban. Dan di ayat 4 dibilang itu salah satu tanda akhir zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita harus tahu kalau ini akhir zaman apa bukan? Informasi apa yang diberikan oleh Daniel buat kita Bapak Ibu yang terkasih? Yang kedua adalah saya melihat tentang informasi yang diberikan oleh Daniel adalah adanya sebuah kesesatan besar atau yang disebut orang Great Tribulation. Coba kita lihat, itu sebenarnya ada di ayat 1, kemudian ada di ayat 7. Dikatakan begini, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, masa yang sukar yang besar. Lalu kesukaran itu seperti apa? Ada siapa di situ? Kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah
atas air sungai itu, bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Saudara, prasep perusak bangsa yang kudus dikutip Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 11 dengan penguasa keji yang mengarah kepada antikristus. Saudara, kalau nggak percaya ada antikristus, ya terserah saudara. Tapi saya mau berkata berdasarkan ayat-ayat Alkitab, akan ada penguasa itu. Dan persiapan ke arah antikristus itu sudah ada masa kesesakan yang besar, masa kesulitan yang besar. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu menjadi warning bagi kita. Kalau semua sistem sudah mengarah ke antikris, Wahyu selalu memakai kata kunci begini: hendaklah yang bertelinga mendengar. Artinya kata mendengar di situ memberi perhatian yang baik, dan dibilang di situ di Wahyu, apalagi berkaitan dengan antikristus. Karena antikristus menurut 2 Tesalonika selalu bekerja rahasia. Antikristus nggak akan belak-belakan, sini yuk tak kasih cap yuk, ini cap kami, nggak ada begitu. Tesalonika berkata dia bekerja secara rahasia, bahkan sekarang dia sudah ada. Cuman bentuk tunggalnya penguasa keji itu belum menyatakan diri. Tapi masa yang sukar adalah persiapan kepada kejayaan antikristus. Saya beritahukan sedapat yang saya tahu kepada sidang jemaat Tuhan, agar semua kita seperti lagu berkata, kini masanya kita bersedia. Yang setuju katakan, kini masanya kita bersedia. Lalu kau berkata, lu aku masih mau kawin om. Ya karepmu kawin aja, nggak jadi halangan. Lo saya sudah kadung DP rumah, bulan depan saya harus beli rumah om. Jangan bilang kini masanya bersedia. Lo nggak jadi halangan, beli aja rumahmu, tetap tak doain. Tapi jangan pikir rumahmu itu kejayaanmu, atau jangan gara-gara memikirkan pernikahanmu kau tertinggal. Silakan semua, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau berkata, kini masanya. Kalau kita melihat kesesakan, kesulitan dalam segala sesuatu, tekanan aniaya, termasuk nanti krisis ekonomi. Saya tidak membahas antikris dalam poin tersendiri ini, tapi saya membahas Daniel pasal 12. Saudara, itu tandanya, dan bahkan itu indikator jelas. Kalau pas masa antikristus berakhir, perusak bangsa yang kudus itu selesai, dikatakan di sini Daniel pasal 12 ayat 7, maka segala hal ini akan digenapi. Itulah akhir dari segala akhir zaman. Kalau memang dalam studi kita juga, ya, sebagai orang GPD juga kita tahu, setelah kedatangan antikristus itu ada kedatangan Tuhan second coming. Ya, 1 Tesalonika juga menjelaskan begitu. Di situ akan ada kebangkitan yang pertama, ada bunyi sangkakala. Nah, saudara yang terkasih, tapi antikris, saudara mungkin berkata, ayo kita handle, jangan sampai ada antikris di bumi ini. Nggak wani saya, sebab firman Tuhan bilang itu harus berkuasa dulu. Dan Yesus sendiri mengkonfirmasi dengan jelas. Coba baca itu ya, Matius 24 ayat 15. Seperti yang ditulis Daniel, dikatakan di situ. Ayo, satu orang yang ada di rumah Tuhan baca keras. Muka tak terlihat tapi suara harus terdengar. Ayo, Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, seperti yang dinyatakan Nabi Daniel, dan itu Daniel 12, akan ada penguasa. Dan repotnya, kita mau berbicara jelas kepada jemaat tentang antikris agak susah karena dia bekerja secara rahasia. Termasuk angka yang disebut di Wahyu pasal 13 666. Bagaimana bentuk 66 ini, datangnya kayak apa,
Diterapkannya kayak apa? Yang jelas Wahyu cuma bilang di dahi atau di lengan. Itu aja secara garis besar. Tapi apa peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya tidak diperinci. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang tentu tidak mau dengan masa antikristus, harus mulai mempelajari apa yang dikatakan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Daniel. Akan ada masa kesesakan besar. Kesesakan besar itu kalau kita lihat di Wahyu 24 yang saya sudah khotbah 2 minggu lalu, ya termasuk politik, ekonomi, kesehatan, penyakit, kelaparan, kompleks, kesesakan, distress, bahasa Inggrisnya. Bukan cuma hardship, bukan cuma sukar cari jodoh, tapi ini distress. Bukan di satu aspek kesesakan itu. Dan itu dikatakan awal kerjanya munculnya penguasa keji. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Itu yang kita tahu tentang akhir zaman. Saudara kekasih, seperti saya sudah bilang di awal, kalau saudara banyak pertanyaan tentang akhir zaman, belum tentu saya bisa jawab. Karena Daniel sendiri pun tidak selalu dijawab. Murid-murid Tuhan pun tidak selalu dijawab. Tapi apa yang menjadi bagian mereka harus tahu, itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan tentang datangnya penguasa yang keji. Kita tidak mau terlibat di situ, karena kita selalu percaya rapture, penyingkiran gereja Tuhan, menjadi bagian milik kita. Tapi ingat, ada hal ketiga yang sangat penting. Saudara, semua rapture tadi di dalam ayat yang pertama itu kan memang tadi menarik sekali, saudara. Coba kita perhatikan, mungkin pro kontra. Tetapi dikatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Barang siapa? Bukan all of people. Kira-kira siapa ini? Dan itu dilanjut tentang ada dua macam kebangkitan nanti di ayat yang kedua. Tidak semua langsung otomatis. Siapa dan siapa tidak diberi kriteria, tetapi menurut saya, supaya kita bagian yang tidak mendapat pengalaman dalam siksaan yang besar, Great Tribulation, bagian yang kita harus perhatikan adalah ayat 10. Ketika Daniel terus bertanya, bagaimana itu? Coba kita lihat ayat 8 lagi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel. Gak dijawab. Oh begini. Apakah malaikat dan oknum yang dia lihat itu tidak tahu? Yang berpakaian lenan itu nggak tahu informasi itu? Tahu. Tapi itu tidak jauh lebih penting dari ayat 10. Kenapa informasinya justru ke ayat 10? Ini kalau menurut saya mirip dengan Kisah Rasul pasal 1. Waktu murid-murid bertanya, Guru, kapan engkau mendirikan Israel di sini, kerajaan Israel? Yesus menjawab, kau tidak tahu tentang masa dan waktu. Lalu ayat 8, tetapi kamu harus penuh dengan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dialihkan. Sebagai gereja Tuhan, yang terpenting bagi kita bukan tanggal tepatnya, on time-nya, bumi, langit, bulan, bintang hancur. Engkau tidak tahu tanggal on time-nya, bukan menjadi masalah untuk kita mengalami kehidupan yang kekal, keselamatan kekal. Tapi yang penting adalah bagian ketiga. Ini poin ketiga saya. Kalau yang pertama tadi, akhir zaman ditandai dengan bertambahnya pengetahuan yang merubah peradaban. Peradaban itu loh, gaya hidup, budaya, termasuk ibadah. Saya nggak tahu online kita ini sampai bulan 5 tahun saya diperpanjang lagi. Siapa yang tahu? Who knows? Kalau ada virus yang baru lagi, ya berubah lagi peradaban. Dengan alasan kita bisa online. Gak masalah, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya harus gunakan online ini sebisa mungkin selagi masih sempat. Ini perubahan peradaban, itu yang pertama tadi. Yang kedua, ada zaman di mana ada kesukaran, ya, kesesakan yang begitu besar. Maka orang teologi bilang bahasa Inggrisnya Great Tribulation.
Dan di situ penguasa, perusak katanya, perusak bangsa yang kudus akan berkuasa. Dan setelah selesai kuasanya itu, disitulah second coming atau Maranatha tiba. Yang terakhir saudara, ini yang terpenting menurut saya dari pasal 12, bagian yang kita harus alami, harus tahu dan alami, bukan tanggal on time-nya sangkakala itu berbunyi, tapi ayat 10 berkata begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Yang ketiga adalah akan ada penyucian yang sempurna, yang membuat perbedaan antara orang benar dan orang suci itu tidak abu-abu. Yang fasik makin fasik, tapi orang benar itu loh enggak, bukan dalam posisi abu-abu, sucinya. Maka ada 3 ungkapan yang dipakai di situ: disucikan, dimurnikan, diuji. Dalam hemat saya, dalam pemahaman saya, ini menunjuk kepada final sanctification, pengudusan akhir. Dan yang melakukan itu bukan kita, kita memberi diri. Karena dalam bentuk pasif, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tapi pernyataan ini, sudah jangan pikir orang jahat habis. Lalu doktrin yang berkata dunia ini tetap nggak ganti kok, orang-orangnya juga tetap, cuman orang-orangnya menjadi baik semua. Rasanya bertentangan di sini. Orang jahat akan makin jahat, tapi orang suci akan hidup makin suci, karena dia disucikan dan dimurnikan dan diuji. Saudara, dan 1 Petrus 1 berkata, kalau kita bertanya bagaimana orang-orang itu dimurnikan, disucikan, diuji, 1 Petrus 1 menjelaskan salah satu cara Tuhan memurnikan orang-orang yang akan terselamatkan, orang-orang percaya, adalah melalui penderitaan. Saya belajar kesengsaraan turut ambil bagian menyempurnakan kita. Buktinya lihat aja setelah corona, orang sudah nggak malu lagi berlutut di lapangan besar, di Spanyol, di sini. Mulai orang cari Tuhan, mulai ada pujian keliling kota. Saya memang merasa kesesakan itu peristiwa terakhir, termasuk mengakhiri akhir zaman, kan? Jemaat Tuhan, kalau pada masa kesesakan, pikiran kita masih aneh-aneh. Kalau sudah pada masa kesesakan yang sangat merampas kebebasan kita ini, kita belum fokus kepada Kristus. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya sangat setuju. Jangan bilang, Allah setelah corona baru menyembah, daripada tetap bandel. Jangan mengejek begitu. Wah, setelah corona baru berlutut, bow down. Ada orang bilang lockdown, down your knees, lipat lututmu. Setelah ada lockdown baru tahu berlutut. Diberkatilah saudara yang berlutut sebelum corona. Dan memang saya bersyukur corona datang, karena corona membuat orang bisa down your knees. Mari kita berikan diri kita disucikan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus yang bekerja secara aktif sebagai penolong yang menyucikan gereja Tuhan sampai di akhir zaman. Ada firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, walaupun online, walaupun di rumah masing-masing, tolong, kemarin di kaum pria saya bilang, setiap pria di rumah masing-masing terus menggemakan firman di rumahnya, karena dimurnikan, disucikan. Kesucian kita itu naik level oleh firman. Daud berkata di Mazmur pasal yang ke-119, dengan apakah kita menjaga kelakuan kita bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jangan kehilangan firman. Saudara, saya bersyukur, saya lama mencari Alkitab yang tulisannya besar. Biasa kalau saya baca Alkitab, saya nyalakan lampu HP saya, lalu saya baca, ada itu bikin pusing. Tapi waktu saya ke Immanuel, ada Alkitab yang tulisannya besar. Jadi saya nggak ada alasan lagi, mata saya nggak sepiro ketok, nggak bisa lagi saudara. Sudah berkelihatan begitu jelas saya membaca Alkitab. Saudara yang penglihatannya terang, masih Alkitab kecil, bisa baca Alkitab. Itu yang akan memulihkan kita. Ada Roh Kudus, ada firman Allah, tapi juga penderitaan, kata Petrus.
Saudara merasa menderita nggak sih sekarang? Kalau ada yang bilang, enggak Pak, biasa aja tuh. Suara memang super hebat itu. Saya aja udah menderita, nggak bisa bebas tumpang tangan ke jemaat, nggak bisa bebas salaman ke jemaat, mau tumpang tangan jemaat, menghindar misalnya. Jangan sekarang Pak Gembala, tunggu bulan Juni baru tumpang tangan. Itu sebuah penderitaan. Dan kita nggak tahu bagaimana peningkatan penderitaan ini. Di masa penderitaan ini, biar kita mengalami penyucian. Pertanyaannya adalah, apakah saudara ada di banyak orang itu? Banyak orang akan disucikan, dimurnikan. Kita harus mengalami kesucian. Satu pesan yang saya dapat dari 10. Pada akhir zaman, tidak boleh kesucian yang abu-abu. Tidak boleh iman yang abu-abu. Memang abu-abu itu aman. Pendirian abu-abu itu sering aman dalam berbagai konteks. Menurut kamu gimana? Ya, A boleh, B boleh. Sehingga Anda nggak di pihak yang berantem kan? Aman. Kamu perlu hidup suci nggak? Ya, sucinya ya seperti ini. Tapi ya gini juga iya. Aman itu. Tapi di akhir zaman, orang Kristen abu-abu tidak akan kepake. Dan saya tahu Daniel bukan orang Kristen abu-abu. Karena Daniel pasal 1 ayat 18 dia bilang, dia orang yang berkomitmen menjaga kesucian hidupnya. Saudara, di masa kesukaran ini, mari kita akrabkan keluarga memang. Kalau saya memang bersyukur kayak buktinya sekarang. Ya, kami sekeluarga boleh beribadah di sini. Akrabkan barisan, menyembah kepada Tuhan. Mari kita terus membuka diri kepada Tuhan. Tuhan sucikan saya, murnikan saya. Saudara bang kekasih, kita tahu keselamatan itu kan gak bisa boncengan. Suami yang suci, istri langsung nunut. Istri yang suci, suami langsung nunut, gak bisa. Sangat personal. Penghakiman yang akan datang sangat personal. Saudara bang kekasih, mari kita mencapai kesucian sebelum. Jangan jadi orang abu-abu. Sebelum saya baca ayat terakhir, ada satu poin lagi saya mau tambahkan di situ. Ya, walaupun nanti ayat terakhir saya tentang kembali ke kesucian. Yang keempat yang kita lihat di situ, di akhir zaman itu akan ada dua macam kebangkitan. Ya, pertama adalah itu ayat 2 dan ayat 13. Karena di ayat 13 tadi dikatakan kepada Daniel, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Akan ada kebangkitan. Tapi saudara, orang jangan memang gini saudara ya. Kalau mati sebelum kesesakan makin memuncak, wah kita bilang mau bersyukur nggak alami lagi. Saya bilang orang ada yang buat status suami saya meninggal tahun lalu. Saya bilang bersyukurlah dia sebab dia tidak tahu corona. Saya bilang iya dia nggak tahu corona. Tapi ingat, mati juga kalau mati dalam posisi bukan sebagai orang benar yang disucikan oleh Tuhan, dia bangkit untuk dihukum. Kita lihat di ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Akan dua macam kebangkitan, saudara. Dan saya percaya kalau Daniel memang yang mendapat semua informasi ini, beristirahatlah, engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu. Bagiannya adalah kehidupan yang kekal, tapi akan ada orang kengerian yang kekal. Banyak penafsir berkata neraka itu tidak bisa dihindarkan. Pasti ada neraka. Yang kita bisa lakukan adalah jangan kita orang yang masuk neraka itu. Tunjukkan posisimu di dalam Tuhan. Imanmu jangan abu-abu. Karakter sebagai orang beriman juga jangan abu-abu. Saudara, ingat ya, firman Tuhan selalu menuntut yang tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah, bukan separuh-separuh. Separuh kelakuan kita seperti anak Tuhan, separuh seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu orang Kristen abu-abu. Sekarang saatnya, mari kita perjelas. Walaupun mungkin bagi dagingmu berat, ini masanya, kini masanya. Katakan Tuhan sucikan aku, mengalami kesucian sepenuh, mengalami ya final atau total
sanctification, pengudusan total, penyucian total kiranya saya alami. Sebagai ayat yang terakhir, kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Petrus pasal 3 ayat yang ke-11. Oke, di sini pun ini menjelaskan tentang hari Tuhan, tapi satu hal yang dikatakan di situ kepada kita semua. Ayo, yang di rumah Tuhan kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini dan kita akan berdoa. Oke, ayat 11 kita baca bersama, 2, 3 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Atas sampai 13, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Betapa salehnya kamu harus hidup. Itu pesannya Petrus. Kalau memang akhir zaman betul ada, betapa salehnya kita harus hidup di hadiratnya. Saudara yang kekasih, ini ya, semua akan hancur ya. Betapa suci dan salehnya. Daniel berkata banyak orang akan disucikan. Saudara, kalau kita dimurnikan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, itu rasanya sakit. Sama seperti seringkali saya bilang, logam murni, emas dimurnikan, itu dibakar dengan api, dipukul. Dan memang logam karena dia benda mati, dia nggak melawan. Kita makhluk hidup. Responmu kepada pembentukan Tuhan ketika engkau dimurnikan, ketika engkau diuji, mari kita buka hidup kita di hadirat Tuhan. Kita buka semua cacat celah yang ada pada kita. Kita terima semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, termasuk situasi saat ini. Jangan hanya fokus masalah kesehatan sekarang, tapi fokus masalah betapa sucinya kita harus hidup di akhir zaman ini.